Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas geometri analitik. Pada materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem koordinat kartesian. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari jarak dua titik pada bidang datar. Jadi kita juga akan menelusuri bagaimana sih penurunan rumusnya. Jadi misalkan ada titik P1, katakanlah P1 di mana koordinatnya X1, Y1. Jadi di sini X1, kemudian di sini Y1, kita tarik garis, maka perpotongan dua garis tersebutlah yang dinamakan titik P1. Dan ada titik P2 di mana koordinatnya adalah X2 dan Y2. X2 di sini, Y2 di sini, kita tarik garis. Kemudian perpotongan dari dua garis tersebutlah yang dinamakan titik P2. Selanjutnya dari dua titik tersebut akan ditentukan jarak. Jadi kita akan mencari tahu berapa sih jarak antar dua titik, yaitu antara titik P1 dan titik P2. Jadi caranya melalui titik P1 tarik garis sejajar sumbu X. Dari titik P1 kita tarik sejajar sumbu X. Kemudian melalui P2 ditarik garis sejajar dengan sumbu Y. Dari P2 kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y. Dan akhirnya ketika ini kita akan membentuk segitiga P1T P2 yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini kan jadi bentuknya segitiga ya. Segitiga di mana siku-sikunya ada di T gitu. Selanjutnya kita lihat lagi bahwa panjang ruas garis P1T. Jadi panjang dari P1 ke T itu berapa? Kita lihat bahwa di sini ada X2, di sini X1 gitu ya. Berarti panjang dari P1 ke T itu sama juga panjang dari X1 ke X2. Dengan kata lain, kita kurangkan X2 dengan X1. Karena panjang atau jarak ya, maka tidak mungkin negatif, kita beri tanda mutlak. Jadi mutlak dari selisih X2 dikurang dengan X1. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa panjang ruas garis P2 dengan T. Jadi titik P2 dengan T ini berapa sih panjangnya? Coba kita cerminkan ke sini, ke sumbu Y, bahwa ini panjang dari P2 ke T itu sama dengan panjang dari Y2 ke Y1. Berarti kita bisa buat bahwa panjang P2 ke T itu merupakan selisih dari Y2 ke Y1 atau Y2 dikurang Y1. Karena panjang tidak mungkin negatif, maka kita kasih tanda mutlak. Sekarang kita sudah tahu panjang dari P1 ke T, kemudian sudah tahu panjang dari P2 ke T. Sekarang berapa sih panjang ruas garis P1 ke P2 gitu? Jadi P1 P2 itu merupakan jarak dari dua titik yang kita cari tadi kan. Kita ingin mencari jarak antara titik P1 dan titik P2. Karena berbentuk segitiga siku-siku, kita bisa mencarinya dengan teorema Pythagoras. Jadi masih ingat bahwa teorema Pythagoras di mana jumlah panjang sisi miring kuadrat itu merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa P1 P2, panjang dari titik P1 ke P2 atau jarak dari titik P1 P2 kuadrat itu sama dengan jarak dari P1 ke T kuadrat ditambah jarak dari P2 ke T kuadrat. Dituliskan seperti ini ya. Intinya sisi miring kuadrat merupakan penjumlahan dari sisi-sisi kuadrat yang lainnya. Jadi P2T kuadrat ditambah P1 kuadrat. Bisa dituliskan dalam bentuk ini. Nah, tadi kita tahu bahwa P1T itu bisa diubah menjadi mutlak dari X2 dikurang X1. Karena di sini kuadrat, kita tuliskan kuadratnya. Begitu juga panjang ruas garis dari titik P2 ke T itu bisa dituliskan dalam Y2 dikurang Y1. Y2 dikurang Y1. Tetap ada kuadratnya. Kemudian ini kan namanya jarak kuadrat dari
titik P1 ke P2. Kalau kita mau hanya mencari jaraknya aja berarti harus menghilangkan kuadrat di sini. Menghilangkan kuadrat berarti kita kalikan dengan pangkat setengah di kedua ruas atau kita akarkan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan diakarkan. Maka ketika akar atau pangkat setengah ketemu kuadrat, maka hilangkan ya, tinggal P1, P2. Nih, tinggal P1 dan P2 di ruas kiri, di ruas kanannya tetap menjadi akar X1, X2 dikurang X1 mutlak kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 mutlak kuadrat. Nah, yang ini di dalam garis-garis putus-putus ungu ini ya, ini merupakan rumus untuk menentukan jarak dari dua buah titik pada bidang datar. Jadi, jarak antara titik P1, P2 itu dapat dicari dengan akar X2 dikurang X1 mutlak kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 mutlak kuadrat. Tapi mungkin di sebagian buku kita tidak menemukan mutlak, tapi hanya kurung biasa. Ya, itu tidak apa. Kenapa? Mutlak ini kan untuk menjadikan dia sesuatu yang positif gitu kan. Kalau kita salah memilih, misal X1-nya yang di depan, malah X2-nya yang di belakang kan menjadi negatif. Tapi tenang saja bahwa kalau kurung biasa pun dapat mewakili. Kenapa? Nanti kalau negatif, kemudian kita kuadratkan, hasilnya tetap positif. Jadi tidak akan bermasalah ketika menghitung panjang, karena namanya satuan panjang kan tidak mungkin negatif ya. Oke, selanjutnya ini sejarah rumusnya. Kenapa bisa seperti ini? Kita sudah tahu nih ya. Nah, selanjutnya bagaimana aplikasinya pada soal. Nah, jadi coba di sini misalkan ada titik P1 dengan koordinatnya 1,1, kemudian ada titik P2 dengan koordinat min 3,4. Maka jarak antara P1 dan P2 adalah, maksudnya berapa jarak antara P1 dan P2? P1 1,1 berarti di sini X1, Y1. Kemudian titik P2 berarti min 3-nya ini merupakan X2 dan 4-nya merupakan Y2. Kita masih ingat rumus yang sudah diturunkan pada slide sebelumnya bahwa panjang titik P1 ke P2 merupakan akar dari X2 dikurang X1 mutlak kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 mutlak kuadrat. X2-nya berapa? Min 3 dikurang X1-nya 1 kuadrat ditambah Y2-nya 4 dikurang Y1-nya 1. Kemudian dikuadratkan. Min 3 dikurang 1, berarti min 4, kemudian 4 dikurang 1 sama dengan 3. Min 4 dikuadratkan, min 4 mutlak, berarti 4, udah 4 ya, 4 dikuadratkan. Kemudian 3 mutlak, tetap 3 dikuadratkan. Jadi, tanda mutlak ini bisa kita ganti dengan kurung biasa. Ini kan kurung biasa ya, min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini kenapa bisa sama? Ya, karena kalau mutlak itu kan untuk membuat sesuatunya menjadi positif. Dan di sini karena masing-masing dikuadratkan, maka sesuatu yang negatif juga akan menjadi positif. Jadi, tidak masalah ketika kita mengganti mutlak ini dengan kurung biasa. Berarti min 4 dikuadratkan berarti 16, 3 dikuadratkan 9. 16 ditambah 9, 25, kemudian akar dari 25 adalah 5. Sehingga jarak dari titik P1 dan P2 adalah 5 satuan panjang gitu ya. Karena di sini nggak disebutkan apa satuannya gitu. Jadi satuan panjang. Oke. Kalau ada pertanyaan terkait ini boleh ditanyakan di Google Classroom atau di grup WhatsApp, di kolom komentar juga boleh. Nah, selanjutnya latihan. Oke, satu aja latihannya. Gambarlah sebuah segitiga dengan titik-titik sudut. Ada 3 titik di sini, titik A 0,1, titik D 2,5, dan titik C min 1,4. Buktikan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Nah, caranya gimana? Kemarin kita sudah belajar sistem koordinat Kartesian atau Kartesius ya.
Kemudian sudah menggambar, kita gambar masing-masing titik. Titik A kita gambar, titik B, titik C. Kemudian setelah itu gambar garis untuk ketiga titik ini. Hubungkan ketiga titik ini dengan sebuah garis. Maka nanti akan membentuk segitiga. Lantas bagaimana untuk membuktikan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki? Caranya, titik A ke titik B kita hitung panjangnya berapa, kemudian titik B ke C berapa panjangnya, kemudian titik A ke titik C berapa panjangnya gitu kan. Berarti ada tiga jarak dari masing-masing titik ya. Kemudian kita cek apakah ada dua sisi yang sama panjang. Ketika dari panjang ketiga sisi tersebut ada dua sisi yang sama, maka kita sudah dapat membuktikan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Nah, oke, saya rasa latihannya cukup satu. Latihannya silahkan diupload pada Google Classroom. Sekian materi tentang materi hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.